Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dila Ramadhani dengan NIM 45220061. Saya dari kelas 1C Program Studi D4 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan beberapa bab dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Adapun topik pembahasannya yaitu 1. Pancasila sebagai ideologi nasional. Yang kedua, Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan bab 6 tentang Pancasila sebagai ideologi nasional yang terdiri atas beberapa sub-sub yaitu A. Pengertian ideologi, D. Makna ideologi bagi negara, C. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, D. Pancasila dan komunisme, E. Pancasila dan agama, F. Pancasila sebagai ideologi terbuka, G. Hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD 1945, H. Penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, I. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Pertama, bagian A. Pengertian ideologi. Ideologi adalah gabungan dari dua kata majemuk yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu eidos dan logos. Secara sederhana, artinya suatu gagasan yang berdasarkan pemikiran yang sedalam-dalamnya dan merupakan pemikiran filsafat. Pengertian ideologi secara umum adalah suatu kumpulan gagasan, ide, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat sistematis, yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya, bagian B. Makna ideologi bagi negara. Makna ideologi bagi negara merupakan sebagai cita-cita negara yang menjadi basis bagi suatu sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Atau dapat dikatakan bahwa ideologi itu merupakan pedoman hidup berbangsa dan bernegara baik dalam berpikir maupun bertindak. Selanjutnya bagian C. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. 1. Ideologi liberalisme. Liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang berdasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Yang kedua, ideologi sosialisme. Ideologi sosial atau sosialisme merupakan sebuah ideologi yang mengutamakan kepentingan bersama dalam persamaan serta kesamaan dalam menjalani kehidupan demi terwujudnya kerukunan dan kemakmuran rakyat. Bagian D. Pancasila dan komunisme. Dari segi teologi, komunisme telah melawan prinsip ketuhanan. Hal ini karena komunisme tidak mengenal adanya Tuhan. Sedangkan dari segi ideologi, komunisme tentu sangat berlainan dengan paham Pancasila. Perbedaan itu tertanam jelas dari butir Pancasila. Sedangkan dari segi sosial, komunisme mengajarkan pertentangan kelas. Dari segi politis, komunisme jelas mengajarkan bagaimana melakukan agitasi dan propaganda kepada lawan politik. Selanjutnya bagian E. Pancasila dan agama. Hubungan negara dengan agama menurut NKRI yang berdasarkan Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Negara adalah berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, bangsa Indonesia adalah sebagai bangsa yang berketuhanan Yang Maha Esa. Konsekuensinya, setiap warga yang memiliki hak asasi untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Yang ketiga, tidak ada tempat bagi ateisme dan sekularisme karena hakikatnya manusia berkedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan. Yang keempat,
Tidak ada tempat bagi pemaksaan agama, golongan agama, antar dan inter pemeluk agama, serta antar pemeluk agama. Yang kelima, tidak ada tempat bagi pemaksaan agama karena ketakwaan itu bukan hasil paksaan bagi siapapun juga. Yang keenam, memberikan toleransi terhadap orang lain dalam menjalankan agama dalam bernegara. Yang ketujuh, segala aspek dalam melaksanakan dan menyelenggarakan negara harus sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Kedelapan, negara pada hakikatnya adalah merupakan berkat rahmat Allah Yang Maha Esa. Kemudian bagian F, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Sumber semangat ideologi terbuka itu sebenarnya terdapat dalam penjelasan umum UUD 1945. Suatu ideologi yang wajar ialah bersumber pada pandangan hidup dan falsafah hidup bangsa. Bagian G, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila dalam batang tubuh UUD 1945 bersifat kausal dan organis. Hubungan kausal mengandung pengertian pembukaan UUD 1945 merupakan penyebab keberadaan batang tubuh UUD 1945. Sedangkan hubungan organis berarti pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bagian H, penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, cita-cita dan hukum, dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia karena bersumber dari pandangan hidup dan dasar negara, yaitu Pancasila. Pokok-pokok pikiran yang bersumber dari Pancasila itulah yang dijabarkan ke dalam batang tubuh melalui pasal-pasal UUD 1945. Bagian I, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. 1. Bidang politik yang terbagi menjadi dua bagian. 1. Pasal 26 ayat 1 yang mengatur tentang orang yang menjadi warga negara Republik Indonesia. Yang kedua, Pasal 27 ayat 1 yang memberikan pernyataan terhadap kedudukan warga negara yang berada di dalam hukum dan juga pemerintahan tanpa adanya pengecualian. Kedua, bidang ekonomi yang terdiri atas tiga bagian. 1. Pasal 27 ayat 2 yang dimana berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi, disusuri sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan. Yang ketiga, Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Selanjutnya, bidang sosial budaya. 1. Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara untuk berhak mendapatkan pendidikan. Ketentuan ini menegaskan bahwa pendapat pendidikan adalah HAM. Kedua, Pasal 32 ayat 2 yang berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Selanjutnya, bidang hankam. Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian, topik pembahasan yang kedua yaitu bab 7 tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sub-sub pada bab ke-7 ini yaitu A. Nilai Pancasila pada masa kejayaan nasional. B. Perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan sistem penjajahan. C. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. D. Perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. E. Pancasila era reformasi. Sub pertama pada bab ke-7 yaitu A. Nilai Pancasila pada masa kejayaan nasional. 1. Masa Kerajaan Sriwijaya. Pada abad ke-7 berdirilah Kerajaan Sriwijaya di bawah kekuasaan Wangsa Selendra di Sumatera.
Pada masa Sriwijaya telah didirikan Universitas Agama Buddha yang sudah dikenal di Asia. Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, tata pemerintahan atas dasar musyawarah, dan keadilan sosial telah terdapat sebagai asas-asas yang menjiwai bangsa Indonesia yang dihayati serta dilaksanakan pada waktu itu, hanya saja belum dirumuskan secara konkret. Yang kedua, pada masa Kerajaan Majapahit. Pada masa kerajaan ini, istilah Pancasila dikenali yang terdapat dalam buku Nagara Kartagama, karangan Prapanca, dan Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam buku tersebut, istilah Pancasila di samping mempunyai arti berbatu sendi yang 5 atau dalam bahasa Sanskerta, juga mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama. Sub kedua yaitu bagian B, perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan sistem penjajahan. 1. Perjuangan sebelum abad ke-20. Sejak awal imperialis menjejakkan kakinya di Indonesia, di mana-mana terjadi perlawanan secara fisik terhadap penjajah. Pada hakikatnya, perlawanan terhadap Belanda terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia. Tetapi, perjuangan itu belumlah berhasil karena perlawanan masih bersifat kedaerahan dan dilakukan secara sendiri-sendiri dan masih kurangnya persatuan dan kesatuan. 2. Kebangkitan Nasional 1908. Pada permulaan abad ke-20, bangsa Indonesia mengubah cara-caranya dalam melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Bentuk perlawanan yang dilakukan ialah dengan membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia akan pentingnya bernegara. Usaha-usaha yang dilakukan adalah mendirikan berbagai macam organisasi politik di samping organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial. Yang ketiga, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Pada tanggal 28 Oktober 1928, terjadilah penonjolan peristiwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia mencapai cita-citanya. Pemuda-pemuda Indonesia yang dipelopori oleh Muhammad Yamin, Kunchoro Purbopranoto, dan lain-lain mengumandangkan sumpah yang berisi pengakuan akan adanya bangsa, tanah air, dan bahasa satu, yaitu Indonesia. Melalui Sumpah Pemuda ini, makin tegaslah apa yang diinginkan oleh bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan tanah air dan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan adanya persatuan sebagai suatu bangsa yang merupakan syarat mutlak. Keempat, perjuangan bangsa Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Pada tanggal 8 Maret 1942, Jepang masuk ke Indonesia menggantikan penjajahan Belanda. Jepang mempropagandakan kehadirannya di Indonesia untuk membebaskan Indonesia dari cengkraman Belanda. Sejarah kemudian menentukan bahwa Jepang mengalami kekalahan-kekalahan dalam Perang Pasifik. Kemudian Jepang mengumumkan janjinya yang kedua berupa kemerdekaan tanpa syarat yang disampaikan seminggu sebelum Jepang menyerah. Sub yang ketiga, C. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. 1. Proses perumusan Pancasila dan UUD 1945. 29 April 1945 dibentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 BPUPKI mengadakan sidang pertama. Dengan demikian, hasil sidang BPUPKI yang pertama adalah dibentuknya panitia kecil yang menghasilkan Piagam Jakarta. 10-16 Juli 1945 menetapkan rancangan UUD 1945. Piagam Jakarta dengan rumusan Pancasila yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Proklamasi Kemerdekaan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. 9 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena telah menyelesaikan tugasnya dan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
atau PPKI. 17 Agustus Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan dan menetapkan pembukaan UUD 1945. 3. Perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. 27 Desember 1949 tentang Konstitusi RIS. 1950 tentang Undang-Undang Dasar Sementara. Pembubaran RIS karena Indonesia lebih cocok negara kesatuan atau unitary state, bukan negara serikat atau federation state. 1959 tentang Doktrin Presiden kembali ke UUD 1945 karena Badan Konstituante hasil pemilu 1955 tidak berhasil menetapkan UUD yang baru pengganti UUD 1950. Sub pembahasan selanjutnya D. Perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. 1. Masa revolusi fisik. Revolusi fisik merupakan perkembangan kejadian atau perjuangan yang dimulai dari saat proklamasi kemerdekaan sampai tahun 1950, di mana perjuangan pada saat ini difokuskan untuk menggagalkan keinginan Belanda yang ingin menguasai Indonesia kembali. Dinamakan revolusi fisik karena pada saat ini perjuangan lebih banyak dalam bentuk fisik untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru diperoleh. 2. Masa demokrasi liberal. 1. Kurun waktu 1945 sampai 1949. Dalam kurun waktu ini, daya upaya bangsa Indonesia masih ditujukan bagi mempertahankan negara proklamasi Indonesia dari segala bentuk rondrongan, baik yang berasal dari pihak Belanda melalui Nica maupun dari dalam negeri, sehingga UUD 1945 tidak berhasil dijalankan sebagaimana mestinya. 2. Kurun waktu 1950 sampai 1959. Berdasarkan persetujuan konferensi meja bundar bahwa agar kedaulatannya diakui Belanda, maka Indonesia harus dalam bentuk RIS yang terdiri atas Negara Proklamasi Indonesia, Negara Indonesia Timur, Sumatera Timur, dan lain-lain. Pada masa ini berlaku UUD 1950. Ketiga, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berisi 1. Pembubaran konstituante. 2. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pembentukan MPR serta pembentukan DPAS. 3. Masa Orde Lama. Setelah dekret Presiden 5 Juli 1945, keadaan tata negara Indonesia sudah mulai membaik. Namun, keadaan demikian dimanfaatkan oleh komunis dalam menanamkan pengaruhnya dalam NKRI. Peristiwa G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965 yang ditandai dengan pembunuhan terhadap para jenderal AD, namun pemberontakan ini dapat ditumpas pada tanggal 1 Oktober 1965 sehingga dikenang sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Keempat, masa Orde Baru. Orde Baru merupakan tatanan seluruh kehidupan rakyat berbangsa dan bernegara Republik Indonesia yang diletakkan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Orde Baru diharapkan mampu untuk memiliki sikap dan tekad mental yang baik dan mendalam dalam mengabdi kepada masyarakat. Namun dalam perjalanannya, seperti masa-masa sebelumnya, juga terjadi penyelewengan oleh beberapa oknum, sehingga muncul Orde Reformasi. 5. Masa Reformasi. Reformasi dapat diartikan kembali melakukan usaha-usaha dalam menyusun suatu sistem agar dapat kembali kepada cita-cita awal, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta menjalankannya secara murni dan konsekuen agar tercapai tujuan negara sebagaimana yang termasuk dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sub yang kelima, yaitu Pancasila era reformasi. 1. Pengertian reformasi. Yang secara harfiah, reformasi mempunyai pengertian suatu gerakan yang memformat ulang, menata kembali,
hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. 2. Syarat-syarat dilakukannya reformasi yaitu 1. Adanya suatu penyimpangan. 2. Berdasar pada suatu kerangka struktural tertentu. 3. Gerakan reformasi akan mengembalikan pada dasar serta sistem negara demokrasi. 4. Reformasi dilakukan ke arah suatu perubahan kondisi serta keadaan yang lebih baik. 5. Reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral. 3. Tujuan reformasi yang terdiri dari 4, yaitu 1. Melakukan perubahan secara serius dan bertahap untuk menemukan nilai-nilai baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, menata kembali seluruh struktur kenegaraan termasuk perundangan dan konstitusi yang menyimpang dari arah perjuangan dan cita-cita seluruh masyarakat bangsa. Ketiga, melakukan perbaikan di segenap bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Yang keempat, menghapus dan menghilangkan cara-cara hidup dan kebiasaan dalam masyarakat bangsa yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan reformasi. Topik pembahasan selanjutnya yaitu bab 8 tentang Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Adapun sub-sub pembahasannya yaitu A. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. B. Dinamika pelaksanaan UUD 1945. C. Pasal-pasal UUD 1945 yang sudah diamandemenkan. Sub pembahasan yang pertama pada bab 8 yaitu Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Pengertian, kedudukan, sifat, dan fungsi UUD 1945. A. Pengertian hukum dasar. Pengertian hukum dasar meliputi dua macam, yaitu hukum dasar tertulis atau undang-undang dasar dan hukum dasar tidak tertulis atau konversi. Oleh karena itu, sifatnya tertulis, maka undang-undang dasar itu rumusnya tertulis dan tidak mudah berubah. Bagian B, pengertian UUD 1945. UUD 1945 adalah hukum dasar yang tertulis yang mempunyai arti bahwa UUD 1945 mengikat pemerintah, setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan seluruh warga negara Indonesia dimanapun mereka berada, dan setiap pendudukan yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia. Bagian C, kedudukan UUD 1945. Undang-Undang Dasar mempunyai peranan penting sebab merupakan landasan struktural dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Sebagai landasan struktural dalam penyelenggaraan pemerintah negara yang berisi aturan atau ketentuan pokok atau dasar ketatanegaraan. Selanjutnya bagian D, sifat UUD 1945. Sifatnya sebagai hukum negara tertinggi yang berisi aturan pokok atau dasar. Undang-undang dasar harusnya diberikan sifat untuk tidak diganti-ganti dengan undang-undang dasar lain dalam artian bersifat kekal. Bagian E, fungsi UUD 1945. Fungsi UUD 1945 adalah sebagai alat kontrol dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya nomor 2, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. A. Makna pembukaan UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. Bagian B, makna alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea pertama bermakna bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Alinea kedua bermakna bahwa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Alinea ketiga bermakna bahwa
Dengan menyatakan kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bebas. Alinea keempat bermakna untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia perlu disusun Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas 37 pasal. Sebagai pasalnya telah diadakan perubahan dan penambahan oleh MPR. Ditambah dengan 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. A. 7 kunci pokok sistem pemerintah negara RI. 1. Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum. 2. Sistem konstitusional. 3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Die Gesamte Staatsgewalt like alleen bij der Majelis. 4. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah majelis. 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 6. Menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 7. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Selanjutnya bagian B, kelembagaan negara. 1. Lembaga legislatif, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Kedua, lembaga eksekutif, yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Yang ketiga, lembaga yudikatif yang memegang kekuasaan kehakiman, terdiri atas Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Yang keempat, Badan Pemeriksa Keuangan. Bagian C, hubungan negara dan warga negara dan HAM. Pengertian hak asasi secara umum. Secara umum, hak asasi manusia adalah satu dengan harkat dan martabat, serta kodrat manusia. Oleh karena itu, disebut juga sebagai hak dasar. Hak itu pada setiap manusia dan merupakan sifat kemanusiaan. Hak ini bersifat universal, berlaku di mana saja, kapan saja, dan untuk siapa saja. Selanjutnya D. Lambang-lambang Persatuan Indonesia. 1. Pasal 35 menetapkan bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. 2. Pasal 36 menetapkan bahasa negara ialah bahasa Indonesia. 3. Pasal 36A menetapkan lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 4. Pasal 36B menetapkan lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. 5. Pasal 36C menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, sub pembahasan yang kedua yaitu dinamika pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Masa awal kemerdekaan. Sejak berlakunya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, maka mulai saat ini berlaku tata hukum yang baru, yang bersumber dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan tidak berlaku lagi tata hukum lama atau zaman kolonial. Bagian A, sistem presidensial. Sistem pemerintahan Republik Indonesia menurut UUD 1945 tidak menganut suatu sistem dari negara manapun, tetapi adalah suatu sistem khas bangsa Indonesia. Menurut UUD 1945, di samping berkedudukan sebagai kepala negara, Presiden juga sebagai kepala pemerintahan. B. Penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 4 dan 17 UUD 1945 telah menunjukkan bahwa UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Pada tanggal 2 September 1945, dilantik Kabinet yang pertama negara Republik Indonesia, yaitu Kabinet yang akan membantu Presiden dan wakilnya dalam menyelenggarakan pemerintahan. 2. Masa Orde Lama. Dalam masa Orde Lama, Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif dan pemegang kekuasaan legislatif bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah menggunakan kekuasaannya dengan tidak semestinya. Selain itu, terdapat pula penyimpangan-penyimpangan lain. Ketiga, masa Orde Baru. Masa Orde Baru berada di bawah kepemimpinan Soeharto.
dalam misi mengembalikan keadaan setelah pemberontakan PKI. Masa Orde Baru juga mempelopori pembangunan nasional sehingga sering dikenal sebagai Orde Pembangunan. Keempat, masa reformasi. Keberhasilan reformasi ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto dari jabatannya sebagai presiden dan digantikan oleh Profesor B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Kemudian bangsa Indonesia menyadari bahwa UUD 45 yang berlaku pada zaman Orde Baru masih memiliki banyak kekurangan, sehingga perlu diadakan amandemen lagi. Berbagai macam produk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan dalam reformasi hukum antara lain undang-undang. Sub pembahasan yang ketiga yaitu pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen. Amandemen pertama. Inti dari amandemen pertama UUD 1945 adalah pergeseran kekuasaan presiden atau legislatif yang dinilai terlalu kuat. Amandemen kedua. Perubahan amandemen kedua adalah mengenai DPR dan kewenangannya, pemerintah daerah, hak asasi manusia, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Amandemen ketiga. Dalam amandemen ketiga, perubahan yang dilakukan adalah mengenai kewenangan MPR, kepresidenan, impeachment, bentuk dan kedaulatan negara, keuangan negara, serta kekuasaan kehakiman. Amandemen keempat. Inti perubahan dari amandemen keempat adalah mengenai pergantian presiden, DPD sebagai bagian dari MPR, pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, mata uang dan bank sentral. Untuk topik pembahasan yang terakhir yaitu bab 9 tentang Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sub-sub bab 9 yaitu A. Karakter kebangsaan Indonesia, B. Karakter nasional dan globalisasi, C. Pancasila paradigma pembangunan hukum, agama, sosial budaya, ekonomi, pendidikan, D. Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan, E. Masyarakat madani sesuai struktur Pancasila, F. Globalisasi. Sub pembahasan pertama pada bab 9 yaitu karakter kebangsaan Indonesia. 1. Pengertian karakter bangsa. Secara istilah karakter relatif agak sulit didefinisikan, namun dapat dimengerti bila diuraikan. Menurut Sigmund, karakter adalah sekumpulan tata nilai yang mewujud dalam suatu sistem daya juang yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku. Kedua, penanaman nilai-nilai identitas nasional sebagai karakter bangsa. 1. Pada diri sendiri. Membangun jati diri sebagai suatu karakter harus diawali dengan usaha menjadi orang jujur, terbuka, berani mengambil resiko dan bertanggung jawab, memegang komitmen dan mampu berbagi. 2. Membangun ketahanan keluarga. Membangun karakter dalam keluarga diawali dengan komunikasi yang baik dalam berbagai kesempatan. Ketiga, pembangunan karakter dalam masyarakat. Apabila ketahanan keluarga telah tercapai melalui sosialisasi karakter, tentu kepada masyarakat sekolah, maka peranan institusi masyarakat seperti rukun tetangga atau rukun warga sangat penting. Keempat, dalam dunia pendidikan. Pendidikan mempunyai tugas utama membina watak atau karakter, sebagaimana dinyatakan oleh filsuf Herbert Spencer dari Inggris bahwa sasaran pendidikan adalah membangun karakter. Bagian ketiga, iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai karakter bangsa. Hubungan manusia dengan Tuhan sebagaimana tersirat dalam sila ketuhanan Yang Maha Esa menggambarkan suatu karakter bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius baik dalam konteks hubungan kholik atau pencipta hidup dan makhluk atau penikmat hidup. Bagian 4, gotong royong sebagai karakter bangsa. Gotong royong adalah sikap kebersamaan. Bergotong royong membantu untuk menanggung masalah bangsa dengan bersama-sama dan menyelesaikan secara bersama-sama pula. Bagian kelima, Bhinneka Tunggal Ika dan Merah Putih sebagai karakter bangsa. Nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dan identitas merah putih sudah menjadi kultur bangsa yang sekaligus sebagai identitas nasional. Bhinneka Tunggal Ika menyatukan gugusan keberagaman dan tanah air
yang kaya ke dalam wadah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagian ke-6, kebangsaan Indonesia sebagai karakter bangsa. Pertama kali munculnya pada 3 hal pokok, yaitu identitas kebangsaan atau keindonesiaan, identitas primordial atas tanah dan air, dan identitas primordial atas bahasa persatuan atau bahasa Indonesia. Bagian ke-7, membangun karakter bangsa. Karakter adalah hasil dari kebiasaan yang ditumbuh kembangkan. Pembangunan karakter sangat dipengaruhi oleh lingkungan, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang kemudian meluas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagian ke-8, pelestarian nilai-nilai luhur perjuangan bangsa, yaitu ketakwaan, toleransi, ramah tamah, persatuan, keikhlasan dan kejujuran, kedisiplinan, saling menghormati, keserasian, kesetiaan, tanggung jawab, kesederhanaan, kerjasama, harga diri, musyawarah, dan gotong royong. Pembahasan kedua yaitu karakter nasional dan globalisasi. Globalisasi merupakan suatu proses untuk meletakkan dunia di bawah satu yang sama tanpa dibatasi oleh kedudukan geografi suatu negara. Melalui dunia tidak lagi mempunyai perbatasan dengan ruang udara dan terbuka, luas untuk dimasuki oleh berbagai informasi yang disalurkan melalui media komunikasi seperti internet, media elektronik, dan teknologi cyber. Selanjutnya, nilai karakter nasional. Nilai karakter nasional merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial budaya, ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Sub pembahasan ketiga yaitu Pancasila paradigma pembangunan hukum, agama, sosial budaya, ekonomi, dan pendidikan. Istilah paradigma menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu 1. Daftar dari semua pembentukan dari sebuah kata yang memperlihatkan konjungsi dan deklinasi kata tersebut. 2. Model dalam teori ilmu pengetahuan. 3. Kerangka berpikir. Selanjutnya, paradigma sebagai pembangunan. 1. Hukum. Salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan keamanan telah diterima bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Selanjutnya, B. Agama. Paradigma toleransi antar umat beragama guna terciptanya kerukunan umat beragama. Perspektif Piagam Madinah pada dasarnya adalah seperti berikut. 1. Semua umat Islam, meskipun terdiri dari banyak suku, merupakan satu komunitas atau umatan wahidah. 2. Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara komunitas Islam dan komunitas lain berdasarkan prinsip-prinsip 1. Bertetangga yang baik. 2. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. 3. Membela mereka yang teraniaya. 4. Saling menasihati. 5. Menghormati kebebasan beragama. Selanjutnya C. Sosial budaya. Berdasar Sila Persatuan Indonesia, sosial budaya yang dikembangkan atas penghargaan dasar terhadap nilai sosial dan budaya-budaya yang beragam di seluruh wilayah Nusantara menuju tercapainya rasa persatuan sebagai bangsa. Selanjutnya bagian D. Ekonomi. Sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, maka sistem dan pembangunan ekonomi berpijak pada nilai moral dibandingkan Pancasila. Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi lebih mengacu pada sila keempat Pancasila, sementara pengembangan ekonomi lebih mengacu pada pembangunan sistem ekonomi Indonesia. Bagian E. Pendidikan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan pendidikan merupakan salah satu aspek yang penting untuk membangun pendidikan di Indonesia. Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha dasar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan atau keahlian dalam kesatuan organis, harmonis, dinamis, di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup.
Sub pembahasan yang keempat yaitu aktualisasi Pancasila dalam kehidupan terbagi menjadi dua. Satu, aktualisasi Pancasila objektif, yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara, antara lain meliputi legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Yang kedua, aktualisasi Pancasila subjektif adalah aktualisasi Pancasila pada setiap individu, terutama dalam aspek moral dalam kaitannya dengan kehidupan negara dan masyarakat. Sub pembahasan yang kelima yaitu masyarakat madani sesuai struktur Pancasila. Masyarakat madani merupakan sebuah sistem sosial yang tumbuh berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Proses demokratisasi menuju masyarakat madani tercipta melalui suatu kondisi masyarakat yang demokratis, yaitu A. Identifikasi diri suatu gerakan sosial dengan menggunakan cara-cara demokrasi. B. Konstitusi yang secara eksplisit yang menggambarkan dan membatasi otoritas pemegang kekuasaan. C. Partai-partai politik saling berkompetisi untuk memperoleh suara. D. Tanggung jawab seluruh pemegang kekuasaan pada para pemilihnya. Artinya, semua pemegang kekuasaan dipilih oleh rakyat, baik langsung maupun tidak langsung. Sub pembahasan yang keenam yaitu globalisasi. 1. Peranan negara dalam globalisasi. Peranan negara bangsa sebetulnya masih ada dalam era global, yaitu membuat kebijakan perpajakan atau pajak bertarif rendah, sehingga negara masih memiliki kesempatan untuk mensejahterakan rakyatnya melalui kebijakan-kebijakan yang populis. 2. Pengaruh globalisasi terhadap kehidupan ekonomi. Globalisasi ekonomi telah semakin memperluas jangkauan kegiatan ekonomi sehingga tidak lagi terbatas pada suatu negara. Kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi, komunikasi dan transportasi telah memungkinkan arus orang, barang, jasa, dan informasi bergerak dengan jauh lebih cepat, dalam jumlah semakin besar dan dengan biaya semakin murah. Itulah tadi penjelasan saya tentang materi yang telah saya dapatkan pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.